Halo kawan, sekali ini gue langsung pengen bahas review Arsenal lawan Nottingham Forest barusan, yang dimana gue abis nobar barusan, yang langsung melakukan syuting videonya langsung. Oke, langsung aja. Gue pengen bahas reviewnya seputar pertandingan Arsenal yang tadi tuh. Buat gue ini adalah satu pertandingan Arsenal yang untuk di musim ini, ya di awal musim ini, yang termasuk yang kurang ngegas sih buat gue ya. Buat gue pribadi nih, Arsenal kok kelihatan masih kurang ngegas ya. Terutama sejak Timber di keluar itu benar-benar Arsenal kayak malah menurun. Tapi jika kita balik ke awal, itu Arsenal sebenarnya sudah cukup lumayan, dalam artian lumayan nyerang, kombinasi ya, sesuatu yang emang udah ciri khasnya yang bagus di musim lalu itu masih dipertahankan lah. Dia sampai di laga tadi, tapi sampai pada di build up bolanya doang, maksudnya dari build up bolanya sampai tengah lapangan, sampai hampir masuk ke pertigaan aja yang bagus lah, masuk ke kotak penaltinya Nottingham Forest. Entah kenapa Arsenal kayak masih kurang apa ya, kurang dapat kombinasi yang pas, kurang tektokannya kayak kurang pas gitu. Entah mungkin karena si Gapsusnya masih cedera sehingga kayak Nketiah belum bisa memainkan atau bisa menjawab puzzle tersebut gitu, belum bisa menjawab kebutuhan buat melakukan tektokan atau passing one on one di kotak penalti lawan, sehingga kayak baru 2 gol, yang dimana satunya dari tendangan di luar kotak penalti, which is bukan gaya khasnya Arsenal sebenarnya dari luar kotak penalti. Sama mungkin gol NKT itu mungkin yang buat gue yang sepanjang 90 menit tuh NKT yang paling berkontribusinya tuh ya cuma di gol itu aja. Selain itu kayak dia kayak lebih, ya NKT Aswin loh, seperti yang kita tahu lah, yang dia kayak mondar mandir, buka ruang, bekerja keras, tapi kayak nggak terlalu ngasih nilai tambah gitu. Itu yang di babak pertama yang buat gue yang berkesan cuma dua doang. Dan buat gue sejak di babak kedua, sejak si Timber out, entah kenapa kayak permainan Arsenal malah makin menurun, menurun temponya, menurun tektokannya. Walaupun di samping itu juga Nottingham Forest tidak bisa berbuat banyak ya, kecuali di golnya yang di menit 80-an. Tapi kalau kita balik ke awal babak kedua, sejak awal kedua tuh sebenarnya Arsenal sama Nottingham tuh cukup Nottingham tuh cukup imbang ya. Kecuali mungkin di menit ke-60-an, kalau 60 awal tuh Nottingham mulai bisa berbuat banyak, tapi ya lagi-lagi Nottingham yang beli pemain hampir 200 juta di musim lalu, plus juga di musim ini lumayan banyak, tapi ya gitu-gitu aja mainnya gitu. Sampai akhirnya di menit ke 7 pokoknya 80-an, sejak gol yang dimana sebenarnya dari kesalahan dari counter attack di sisi kiri ya, itu yang transisi yang dimana mungkin kalau tuh Timber mungkin masih bisa dihadang ya, tapi kalau karena ini duet Saliba yang sama Mendoan, yang dua back kanan plus Tomiyasu, jadi mungkin agak kurang matching ya, kurang apa ya, kurang pas apa gitu, makanya dia kayak kurang bagus dalam menghalau transisinya counter attack-nya si Nottingham Forest. Nah, sejak dari itulah Arsenal mulai lebih ngegas, sampai akhirnya babak terakhir Arsenal lebih ngegas, lebih nyerang ya. Walaupun ketika Gabriel masuk di menit 90-an, oh ya sebelum bahas Gabriel, gue syukur banget akhirnya Gabriel dicadangkan, tidak dimainkan, karena ini salah satu pemain selain Saka dan dulunya Zaka, tapi Zaka udah nggak main lagi. Tiga pemain ini yang sering kali dimainkan, bisa dibilang dari 10 kali main pasti cuma sekali mereka di starter. Sekali mereka dicadangan, 9-nya main semua gitu. Beda sama yang lain tuh pasti minimal 2-3 kali dicadangin. Dia kayak hampir main terus gitu, tiga pemain ini. Akhirnya dia dicadangin, tapi sayangnya yang masuk bukan Kiwior gitu. Dan balik lagi ke Gabriel, sejak Gabriel masuk Arsenal tuh lebih main ke tiga, ya 3-5-2, 3-4-3, ya serah lah, pokoknya tiga back murni, bukan tiga back yang transisi modelan yang kayak inverted fullback, nanti dari back dari Timber maupun dari Partey maupun dari Zinchenko yang nanti lebih inverted, sehingga terkesan kayak tiga back. Ini kayak fullback, tiga back murni ya, dimana Saliba, Ben White sama Gabriel, sehingga Arsenal kayak agak sedikit lebih bertahan, lebih mengenal counter attack. Dan ya saya belum bisa berbuat banyak juga, padahal beberapa kali ada momen counter attack lah dari Havertz maupun dari Teosa, tapi tidak bisa dimanfaatkan ya, karena lagi-lagi membuktikan kalau Arsenal masih kekurangan goal getter ya.
goal getter yang jago ketika counter attack maupun gitu. Dan buat gue yang membuktikan kalau apa ya, Arsenal ketika kekurangan Gapsus, kudunya itu yang dimasukin sejak awal tuh bukan sang tuan muda Nketiah, tapi sang mas-mas jagoan Lo Trossard itu yang perlu dimasukin. Tapi ya sayang, mau gimana ya, semoga ini pelajaran buat si Om Arteta biar lebih masukin Leo Trossard ketika Gapsus lagi cedera. Kalau enggak ya beli Vlahovic atau Kolomuani lah di sisa-sisa musim transfernya, berhubung Nketiah kan juga pengen di Brentford tertarik sejak Ivan Toney hampir cedera setahun, dan si si Balogun juga diincar banyak klub gitu. Ya bisa lah ambil satu pemain, satu pelapis gitu kan. Oke, sekian dari gua. See you in the next video, ya video preview kalau nggak berita lah, opini mingguan. Oke.